Oke, kalau gitu kita mulai ya. Maaf agak terlambat. Kita mulai aja. TPB 10 ya. Ini 30 orang yang udah masuk. Yang lain pada kemana ya kira-kira? Halo? Ada ada beberapa yang masih di jalan pulang Bang, sama tadi ada yang bilang handphonenya lowbat. Ya ya. Oke oke oke. Ya udah kita mulai ya. Keburu kemalaman. Saya izin share screen ya. Udah kelihatan share screen-nya? Kelihatan Bang. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam Bang. kita bakal melaksanain ya tutor Fisdas pertemuan pekan ke-7 ya. Materinya tentang hukum Faraday dan hukum Lenz dan sedikit ya membahas tentang induktor, induktansi. Baik, kita mulai langsung ya. Jadi ada sekitar 6 soal. Untuk soal pertama, kita mulai. Baik, soal pertama memahami hukum Faraday dan hukum Lenz ya. Soalnya, sebuah kumparan terdiri dari 200 lilitan kawat. Setiap lilitan berbentuk persegi dengan panjang sisi sebesar 18 cm dan terdapat medan magnet seragam yang diarahkan tegak lurus terhadap bidang kumparan. Medan magnet tersebut kemudian dinyalakan dan berubah secara linier dari 0 menjadi 0,5 Tesla dalam waktu 0,8 detik. Jadi delta B-nya ya, perubahan magnetnya sebesar 0,5 Tesla dan delta T-nya karena dari 0 sampai 8 detik juga, maka nanti 0,8 second. Yang ditanya yang A, berapakah besar gaya gerak listrik ya atau GGL? Nanti GGL ini satuannya volt ya, karena sama saja ibaratnya tegangan yang dihasilkan dari induksi hmm, elektromagnetik. Lalu yang B, bagaimana jika diminta untuk mencari besar arus induksi dalam kumparan selama medan magnet berubah jika resistansi atau hambatannya itu sebesar 2 ohm. Oke. Em, Pertama, kita tulis dulu ya diketahuinya. 1951 estimasi semoga 60 menit ya bisa bisa selesai biar tepat waktu. Oke, diketahui jumlah lilitannya atau N-nya itu sebesar 200 lilitan. Lalu panjang sisi dari si persegi itu kan 18 cm. 18 cm kita konversi ke meter jadi 0,18 meter ya. Nah, lalu permukaan itu kan luas dari persegi ya. Sama saja D kuadrat, artinya A-nya itu 0,18 kuadrat, sekitar 0,03324 ya, 324 meter. Nah, lalu kita cari delta B, perubahan magnet perubahan medan magnet dari akhir ke awal. Akhirnya itu sekitar 0,5 Tesla, dikurang awalnya 0 Tesla. Sehingga besar perubahan medan magnetiknya itu adalah 0,5 Tesla ya. Nah, lalu kita perlu mengetahui delta S-nya, di mana delta S adalah 0,8 second ya, tidak perlu dicari lagi. Nah, yang ditanya, maaf sebentar, sepintas ya terkait dengan hukum Faraday dan hukum Lenz. Mungkin di kelas sudah pernah eh, dibahas ya terkait dengan hukum Faraday dan Lenz. Nah, di mana kalau gambaran kasarnya, misal kita punya sebuah kumparan dan kita punya misalkan batang magnet ya. Nah, ini adalah flux. Misalkan ini fluxnya.
Nah, saat kita arahkan medan magnet ke sini, kan bakal ada GGL yang muncul, bakal ada tegangan yang muncul, otomatis ada arus yang muncul. Nah, saat kita arahkan ke kiri misalkan ya medan magnetnya, itu sesuai dengan hukum Lenz. Hukum Lenz itu menyatakan bahwa arus yang dihasilkan itu berlawanan dengan arah magnet yang datang. Jadi kalau misalkan arah magnetnya ke sini, maka arah arusnya itu kemungkinan mengarah ke lawannya, ke arah sini ya. Nah, sehingga pada hukum Faraday itu dapat dirumuskan yaitu epsilon atau GGL ya. Nilainya itu minus N dikali dengan perubahan flux terhadap waktu, dflux dt. Nah, flux ini kan sama aja perkalian dot antara B dengan A ya, B dot A. Nah, bisa kita pecah jadi minus N D B dot A per dt. Yang berubah adalah si medan magnetnya. Sementara A-nya atau luas penapangnya itu kan konstan tidak berubah, sehingga A-nya bisa kita keluarkan. Nah, sehingga epsilon atau GGL induksi ya, itu sama dengan minus N, A-nya bisa kita keluarkan jadi NA, lalu dB sama saja kita tuliskan dengan delta B dibagi dengan delta T ya. Nah, ini persamaan dari hukum Faraday. Nah, kita langsung bahas ke soalnya. Nah, yang A ya. Nah, untuk yang A, yang ditanya GGL induksi ya. Jadi langsung saja ya, epsilon induksi ya, GGL induksi itu sama dengan minus NA dikali delta B per delta T. Nah, kita masukin nilai lilitannya minus 200 ya, 200, A-nya 0,0324 dikali delta B-nya itu 0,5 Tesla dibagi dengan delta T-nya 0,8 second ya. Nah, ini kalau dicari hasilnya itu sekitar minus 4 volt ya. Nah, lalu untuk pencarinya itu dimutlakan ya teman-teman. Bisa dimutlakan jadi mutlak GGL tanda negatif berubah jadi 4 volt ya. Nah, maka ini jawabannya. Untuk yang A ya. Nah, lalu yang B. Yang B yang ditanya itu bagaimana jika diminta untuk mencari besar arus induksi ya, besar I dalam kumparan selama medan magnet berubah jika hambatannya 2 ohm. Nah, GGL induksi itu kan satuannya volt ya. Nah, kita bisa analogikan menggunakan hukum ohm ya, arus induksi atau I induksi ya. Nah, kita bisa gunakan hukum ohm yang menyatakan kan V I kali R ya. Nah, V ini bisa kita umpamakan dengan GGL ya, GGL induksi sama dengan apa? Kita kalikan arus dengan hambatannya. Nah, maka untuk mencari arus itu kan berarti I sama dengan epsilon per R ya. Epsilonnya sudah kita dapatkan 4 volt per hambatannya 2. Ya, ini 4 volt, ini 2 ohm. Maka arus induksinya itu sebesar 2 ampere ya. Ini jawabannya. Yang B, oke? Masih simpel ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya bang, Ya, gimana? itu kan ada di rumus awalnya min N D flux per dt itu bang. Mm-mm. Nah, flux kan B kali A ya. Ya, Itu bukan jadinya itu bukan dB kali dA bukan ya bang? Cuman B-nya ada yang jadi
dB gitu bang. Oh enggak, kalau yang kau maksud tuh mungkin harusnya gini ya. Kalau itu mungkin gini maksudnya. D B plus A. Nah, kalau itu baru DB tambah DA gitu. Kalau kalau ini enggak, karena perkalian bebas. Mau dikali yang mana dulu ya. Namun karena A-nya itu kan konstan ya. Itu kan eh, persegi, luasan kan nggak ada yang berubah ya. Karena konstanta kita masukkan ke depan, kita keluarkan. Kalau misalkan A-nya yang berubah pun B-nya konstan, kita bisa keluarin B-nya. B-nya dikalikan dengan A ya. Nggak ada masalah kalau untuk perkalian. Bebas mau dikali yang mana dulu. Namun karena A-nya konstan, kita keluarkan gitu ya. Jadi ini. Oke, aman? Baik bang, Oke. aman bang. Lanjut ya. Maaf, bentar. Hmm, kalian habis pada ini ya, habis pada riuh ya. Kalau capek silakan sambil tiduran sambil makan minum ya. 7. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu, kan tak lihat tadi ya di absensi tutorial, kok pertemuan 2 sampai 6 kosong ya kalian? Gimana kemarin? Kita ada kok bang, tutor tetap jalan, tetap di absen juga sama abangnya. Oh iya ya, oke oke. Oke oke. Oke, lanjut ya. Oke, jadi untuk soal nomor 2, soalnya sebuah medan magnet seragam tegak lurus terhadap bidang sebuah loop ya, kumparan berbentuk lingkaran dengan diameternya 10 cm. Nah, gambaran ya. Untuk gambaran kasarnya, jadi ada kumparan ini diameternya 10 cm ya, 10 cm. Nah, ini kan lingkaran ya, kan lingkaran ya. Nah, lingkaran ini itu diameternya 2,5 mm. Ini ya, diameternya itu 2,5 mm. Beda ya. Nanti ada dua substan yang kita bahas. Eh, ada diameter kumparan sama diameter si kawat ya. Nah, memiliki resistivitas ya. Itu resistivitas ini hambatan ya. Hambatan dalam meter ya. Berapa resistivitas dalam 1 meter ya. Sebesar 1,69 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Dengan laju perubahan medan magnet. Nah, laju perubahan medan magnet ini dilambangkan nanti dengan em, dB per dt nanti ya. dB per dt perubahan medan magnet terhadap waktu harus terjadi untuk menginduksi arus sebesar 10 ampere dalam loop tersebut. Oke, kita tulis dulu ya yang diketahuinya, yaitu D besar ya. D besar ini diameter kumparan ya. D besarnya kan 10 cm. 10 cm kita konversi ke meter jadi 0,1 meter ya. Lalu ada jari-jarinya. Karena lingkaran ya, misalkan kita sebutkan ds, d circle ya, dan rs, r circle misalkan. Otomatis jari-jarinya kan separuhnya ya, 5 cm sama dengan 0,05 meter. Lalu apalagi yang ketahui yaitu diameter si kawat ya, diameter kawat. Diameter kawat dk kita simbolkan ya. Itu kan 2,5 mm atau kalau dikonversi ke meter sekitar 0,0025 ya. Lalu otomatis jari-jarinya atau RK itu kan separuhnya 1,2 mm. Mulai itu sprintnya. Atau konversi ke meter 0,00125 meter ya. Nah, diketahui ya. Lalu rho ya, rho
sebesar 1,69 kali 10 pangkat min 8. Satuannya ohm meter. Hambatan dikali jaraknya. Lalu arusnya itu berapa? 1 ampere ya? Oke. Arusnya 1 ampere. Arusnya 10 ampere ya. Oke, harus 10 ampere. Lalu yang ditanya Oke, yang ditanya dengan laju berapa besar perubahan medan magnet harus terjadi untuk menginduksi arus sebesar 10 ampere dalam loop tersebut. Berarti ditanya itu adalah dB per dt ya. Nah, yang ditanya itu dB per dt. dB per dt-nya itu berapa? Nah, maka kita jawab ya. Kan udah kita dapetin tadi ya, persamaan Faraday ya, hukum Faraday di mana epsilon atau gigel induksi itu kan sama dengan minus N. Langsung aja ya, pakai yang tadi yang A-nya dikeluarin karena konstan langsung ya, min NA dB per dt ya. Nah, ini kan kayak tadi kita gunakan lagi hukum ohm ya. Hukum ohm buat mencari arusan. Kita asumsikan epsilon ini sebagai V ya. Maka sama dengan I kali R kan. V kan I kali R. Yang sama dengan min NA dB per dt. Karena ini satu, oh ya maaf, saya salah gambar ini. Ini kan bidang sebuah loop ya, harusnya cuma satu aja ya. Nah, satu gini. Takutnya salah persepsi. Nah, hanya satu kumparan gini ya. Nah, karena satu kumparan, maka N-nya kan satu. N ini kan cuma satu, jadi bisa kita hilangkan ya. Karena satu, berarti I induksi ya. I induksi ini bisa biar jelas, maaf sebentar. Jelas ini I induksi juga, I induksi kali R. Nah, I induksi kali R sama dengan A dB per dt ya, seperti ini ya. Nah, ini minus. Nah, sehingga kita cari dB per dt-nya dengan kita pindah ruas. Jadi, dB per dt itu sama dengan I induksi dikali dengan R dibagi dengan A. Ya, seperti itu ya. Luas penampang. A-nya kan luas penampang. Nah, di sini ada variabel R, teman-teman. Hambatan dari si kawat. Sementara yang diketahui itu hanyalah rho-nya. Berarti kita harus cari R-nya dengan sebuah persamaan. Kan mungkin cukup familiar ya dengan persamaan di mana untuk mencari R itu, untuk mencari R kan R sama dengan Ru kali L per A. Kita masukin Ru-nya 1,69 kali 10 pangkat min 8. Nah, kita asumsikan panjang kawatnya ini 1 meter ya. 1 meter. Nah, A-nya karena berbentuk lingkaran, luas lingkaran itu kan pi R.
kuadrat ya, pi R kuadrat. Nah, berarti R sama dengan 1,69 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan 3,14. R-nya ini R penampang kawat ya, bukan penampang kumparan. Nah, RK berarti 0,0025 meter. Kita gunakan yang ini. Dikali dengan 0,00125 meter kuadrat. Ya. Nah, berarti ini kalau dimasukkan, teman-teman, hasilnya sekitar 1,1 kali 10 pangkat min 3 satuan hambatan ohm ya. Nah, kita udah dapat R-nya, bisa kita masukkan ke sini. Berarti tinggal kita masukkan ya. Sini. Sini, oke. Nah, berarti dB per dt itu sama dengan kita masukin I-nya ya, I induksinya 10 ampere. Kita masukin berarti 10. R yang kita masukin 1,1 kali 10 pangkat min 3 A-nya. Nah, A yang ini itu adalah permukaan yang ini ya, permukaan si kumparan. Rumusnya sama saja, pi R kuadrat, pi R kuadrat. Nah, namun R-nya berbeda. Pakai R kumparan bukan R kawat ya. 10 kali 1,1 kali 10 pangkat min 3 per pi-nya 3,14 dikali dengan R-nya berapa? R circle. Nih, 5 cm ya, atau 0,05 meter. Kita masukkan 0,05 meter kuadrat. Nah, ini kan dB per dt. Kalau dimasukkan, hasilnya dapat sekitar 1,4 satuannya Tesla per second ya. Ini jawabannya. Jadi perubahan medan magnet per satuan waktu ya, perubahan medan magnet per detiknya itu sebesar 1,4 Tesla. Ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo, ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Bang mau nanya, yang itu dB per dt sama dengan Iya, gimana? kok hilang? Yang itu min A itu kok hilang minnya? Induksi kali R per A. Oh iya. Minnya hilang kenapa, Bang? Oh iya, iya, maaf. Enggak. Ini ada yang keliru ya, ada yang keliru, cuman hasilnya sama saja. Makasih udah ngingetin. Ya ini betul ya, ada minusnya ya. Ya, ada minusnya. Ini kan minus A tetap di ruas kanan ya, dan ini minus A juga tetap di ruas kanan, jadi minusnya di sini nggak apa-apa. Nah, ini bisa kita mutlakan sebetulnya ya, karena nggak ada perubahan magnetik per detik itu yang negatif. Ini kita mutlakan sebetulnya, cuma nggak saya tulis tadi. Nah, ini juga dimutlakan. Jadi sebelum dimutlakan dia masih negatif, dan setelah dimutlakan udah jadi positif seperti ini ya. Oke? Oke, Bang. Oke, lanjut ya. Soal nomor 3. Oke, sebuah kumparan melingkar memiliki jari-jari 10 cm dan terdiri atas 30 lilitan kawat yang rapat. Oke. Soal seperti ini. Misalkan panjangnya 30 cm, 30 cm, dan ini R-nya 10 cm gitu ya. 10 cm. Oke. Sebuah medan magnet yang dihasilkan dari luar dengan besar 2,6 mili Tesla diarahkan tegak lurus terhadap bintang kumparan. Nah, anggap saja seperti ini. Medan magnet dari luarnya ya, seperti ini. Luar tegak lurus. Sebesar 2,6 mili Tesla.
Nah, yang ditanya, jika tidak ada arus dalam kumparan, berapakah flux magnetik yang mengait pada lilitannya? Dan yang B, ketika arus sebesar 3,8 ampere mengalir dalam kumparan dalam arah tertentu, ternyata flux total melalui kumparan menjadi 0. Berapakah induktansi dari kumparan tersebut? Nah, sebelum itu kita bahas sedikit terkait dengan flux magnetik total ya, teman-teman. Di mana zoom dikit. Oke, di mana di mana flux total itu sama saja integral tertutup B dot A ya. Nah, kurang lebih integral tertutup B dot A. Nah, ini kan sama saja sigma ya. Integral kan kurang lebih mirip kayak sigma. Bisa kita tulis sigma sigma net ya. Sigma net itu dari B dot A. Nah, B dot A ini kan sama saja kayak flux ya. Ini kan flux sama saja. Nah, sehingga flux total itu sama dengan sigma dari flux flux apa ya, kita simbolkan misalkan M ya, flux M ini sama seperti ini. Nah, flux total itu sama dengan jumlah flux dikalikan dengan banyaknya kumparan. Nah, di sini kan ada 30 lilitan kawat ya. Nah, ini merupakan persimpulan dari N ya teman-teman. Nah, flux total itu kan dapat dituliskan dalam persamaan N dikalikan dengan si flux M ini ya. Flux M dikalikan dengan banyaknya jumlah kumparan. Nah, atau sama dengan N flux M yang kita keluarin kan BA. Jadi N dikalikan dengan BA seperti ini ya. Nah, ini diketahui R-nya 10 cm ya. R-nya 10 cm atau 0,1 meter, lalu jumlah fluxnya itu 30 lilitan ya. Dan besar medan magnetiknya atau B-nya itu sebesar 2,6 militesla atau 2,6 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Nah, untuk soal yang A kita bahas di mana ya? Sini. Sini. Nah, yang A yang ditanyakan flux total ya. Flux total atau lambangnya seperti ini. Nah, di mana sudah kita dapatkan persamaan kalau flux total itu kan sama dengan N kalikan dengan BA ya. N B A. Nah, tinggal kita masukkan teman-teman. Jumlah lilitannya itu 30 dikalikan medan magnetiknya itu berapa? 2,6 ya. 2,6 kali 10 pangkat min 3 Tesla dikali dengan permukaannya. Berarti PR kuadrat, PR-nya udah dapat ya. R-nya 0,1 kuadrat. PR kuadrat ya. PR kuadrat. Ya, begini. Oke. Nah, ini kalau kita cari itu dapat nilai sekitar 2,45 dikali 10 pangkat min 3 satuan flux Weber. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang A. Nah, yang B. Yang ditanya itu
Ketika arus sebesar 3,8 ampere mengalir dalam kumparan dalam arah tertentu, ternyata flux total melalui kumparan menjadi 0. Berapakah induktasi dari kumparan tersebut? Intinya adalah induktansi. Induktansi itu ya, kurang lebih kayak energi yang tersimpan dalam kumparan ya, akibat adanya medan magnetik, itu induktansi. Satuannya itu Henry, atau disimbolkan dengan H besar ya. Nah, persamaan untuk induktansi itu adalah tadi flux total ya, atau N flux M itu sama dengan induktansi dikalikan dengan arus. Berarti untuk cari induktansi itu N flux M dibagi dengan arus ya, seperti ini. Kita masukkan N-nya 30, flux totalnya 2,45 kali 10 pangkat min. Nah, itu tulisannya kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan arusnya berapa itu? 3,8 ampere ya. 3,8 ampere. Nah, ini kalau kita masukkan, kita dapatkan hasil sekitar 6,45. 6,45 dikali 10 pangkat min 4 Henry. Nah, seperti ini. Untuk persamaan induktansi itu seperti ini, dan persamaan flux total itu seperti ini. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bang. Ya. Tidak, Bang. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4. Oke, seperti ini. Ntar lagi. Nomor 1 udah merah. Nomor 2 udah merah. 3 udah merah. Oke. Soal nomor 4 ya. Oke. 2021. Oke, soal nomor 4, memahami konsep induktansi diri. Jadi, soalnya susunan induktor pada gambar di bawah ini. Nah, ini nanti cukup mudah ya, konsep seri paralel. Kalau nggak salah kalian kan jurusannya 4 ya. Tadi fisika, elektro, biomedis, sama TSE. Berarti gacor-gacor lah ya. Pada jago terkait tenaga listrik ya. Nah, nanti bakal kita paralelnya ini paralel, lalu diserikan dengan L1 dan L berapa nih? L4 ya. Nah, soalnya susunan induktor pada gambar di bawah ini dengan L1 yaitu 30 mH, L2 50 mH, L3 20 mH, dan L4 15 mH akan dihubungkan ke sumber arus yang bervariasi. Berapakah induktansi ekivalen atau L? L ekivalen ya, L ekivalen dari susunan tersebut. Nah, ini langsung aja ya. Berarti L ekivalen itu sama dengan, nah kita serikan dulu yang, kita paralelkan yang ini nanti. Ingat, untuk induktor itu konsepnya sama kayak resistor. Kalau dia seri tinggal ditambahkan, kalau dia paralel baru pakai yang rumus 1/, ya, 1/, atau perkalian ini. Untuk yang paralel itu kan bisa pakai rumus 1/, ya, 1/, apa. Nah, atau bisa juga pakai rumusnya yang ini atas dikali ini ditambah. Untuk paralel bisa pakai dua rumus ini ya. Nah, L ekivalen berarti L1 ya, L1 tambah L2 L3. Nah, ini diparalelkan ya. Ini diparalelkan nanti ya, paralel. Lalu ditambah dengan L4 ya. Nah, berarti L1 ditambah L2 L3 paralel. Kita pakai rumus ini ya, yang atas dikali terus bawahnya ditambah. Berarti L2 dikali L3 per L2 tambah L3 ya. Bisa pakai rumus ini buat cari paralel. Ditambah seri dengan L4. Oke. Kita masukkan nilainya. L1-nya berapa itu?
30 ya, 30 mH ditambah dengan L2-nya berapa? 50 mH dikali 20 mH per, ini biar nggak bingung, ntar diginiin boleh, per 50 mH ditambah 20 mH. Oke. Nah, ditambah L4-nya berapa? L4-nya 15 mH. 15 mH. Oke. Nah, ini jadi 30 mH tambahnya berapa nih? 10. Anggap aja 1000 lah ya. Ini kan 50 kali 20, 1000 mH ya. Per 70 mH ditambah 15 mH. Ini bisa dicoret 107. Nah, ini kalau kita cari hasilnya dapat sekitar 54,33 Henry. Maaf, mili Henry. Oke, ini jawabannya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ingat ya, kalau induktor itu konsepnya kayak resistor ya. Kalau seri ditambah, kalau paralel di 1/per itu ya, di 1/1/in, atau yang dikali per ditambah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Cukup bang. Cukup. Oke, lanjut ya. Soal nomor 5. Oke. Konsep induktansi bersama. Nah, buat gambaran kasar, pokoknya misalkan nanti ada dua kumparan ya. Misalkan yang dialiri arus cuman kumparan satu. Nah, nanti walaupun yang dialiri arus cuma kumparan satu, nanti di kumparan dua itu bakal mendapat dampaknya ya. Kan pas dialiri arus kan bakal muncul medan magnetik ya di kumparan satu. Nah, nanti di kumparan 2 juga bakal muncul medan magnetik akibat kumparan 1 seperti itu gambar kasarnya. Nah, soalnya kumparan 1 memiliki induktansi sebesar 25 mH dan jumlah lilitannya sebesar 100 lilitan. Nah, kumparan 2 memiliki induktansi 40 mH dan jumlah lilitannya itu 200 lilitan. Kedua kumparan dipasang tepat di tempat induktansi mutual antara keduanya. Besar induktansi mutualnya itu dilambangkan dengan M ya, besarnya 30 mH, lalu ada arusnya sebesar 6 mA dalam kumparan 1, berubah dengan laju 40 ampere per second. Nah, ini sama kasusnya, di mana yang diberi arus itu cuma kumparan 1. Nah, buat gambaran kasar seperti ini misalkan. Misalkan ada dua kumparan, nah ini B1 ya. Kan ini kumparan 1, lalu ini kumparan 2. Nah, misal ada arus di sini ya, di kumparan 1. Nah, walaupun arusnya hanya di kumparan 1, ini kan nggak terhubung ya, B1 sama B2-nya. Kumparan 1 sama kumparan 2 nggak terhubung. Nah, walaupun arusnya hanya di kumparan 1, nanti kan muncul medan magnet di sini ya. Medan magnet di sini, ya seperti ini, muncul B1. Nah, nanti bakal muncul juga B2 di sini. Nah, persamaannya itu adalah B1 sama dengan B21. Medan magnetik di kumparan 1 itu sama dengan medan magnetik di kumparan 2 akibat medan magnetik di kumparan 1. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan induktansi bersama atau induktansi mutual. Ya. Nah, konsep gambar kasar seperti itu ya, teman-teman. Sehingga karena medan magnetiknya itu setara ya, maka dapat dapat ditulis ya, dapat ditulis fluxnya itu sama, sehingga flux di kumparan 1 akibat kumparan 2 itu sama dengan flux di kumparan 2 akibat kumparan 1 ya. Sehingga
GGL induksi di kumparan 2 itu dapat disimbolkan dengan ini ya, epsilon GGL 2 ya, epsilon 2 ya, sama dengan minus N2 dikali dengan D flux flux 21 per dt. Oke. Nah, lalu untuk induktansi bersama ya, untuk induktansi mutual atau bersama itu dilambangkan dengan simbol M besar. Di mana besar? Dari dari GGL pada induktansi bersama ya, atau epsilon M itu sama dengan minus M dikali dengan perubahan arus terhadap waktu dI per dt ya. Persamanya seperti ini untuk yang induktansi bersama. Nah, besar ini itu sama, besar yang ini sama ini itu sama, sehingga nanti E2 itu sama dengan epsilon M. Nah, kita tulis yang persamaan epsilon 2 itu minus N2 D flux 21 per dt sama dengan minus M dI per dt. Ya. Kita mau mencari M-nya nanti di akhir. Nah, ini karena sama-sama negatif ya, bisa kita kali positif, bisa kita kali negatif sehingga nanti hasilnya positif ya. Ini. Nah, lalu apa lagi? Ini bisa dicoret ya. dt-nya bisa dicoret. Habis itu N2 D flux 21 itu sama dengan M dI. Nah, ini kita integralkan. Jadi N2 flux 21 itu sama dengan MI ya, seperti ini. Atau biar jelas langsung aja ya, I2 ya, MI2. Kan yang induktansi mutual kan di kumparan kedua ya, jadi MI2 gitu ya. Nah, ini fluxnya kita pecah. Flux kan B kali A. Jadi N2 B A. Di mana B-nya itu B1 dan A-nya itu A2. Oke, sama dengan M I2. Nah, sehingga akhirnya M itu sama dengan N2 dikali dengan B1 dikali A2 dibagi dengan I2. Nah, ini persamaan buat mencari M-nya. Diketahuinya, oh ya, diketahuinya belum. Oke, jadi diketahui ya. Saya lupa diketahuinya. Biar gampang diketahuinya. Induktansi satunya itu kan 25 mH. Induktansi 2-nya itu 40 mH. N1-nya itu 100 ya. N2-nya berapa itu? N2-nya 200, lalu arusnya 6 mA. Lalu perubahan waktu terhadap perubahan arus terhadap waktu ya, atau dI per dt itu 4 ampere per second. Apalagi M ya. M-nya. M-nya sebesar 3 mH. 3 mH. Oke, udah. Udah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Maaf, biar jelas. Sebentar.
Ini kita pindah ke sini. Nah, jadi oke, soal yang A ya. Oke, soal yang A, berapakah flux magnetik flux 12 ya, yang menghubungkan kumparan 1. Nah, berarti tinggal kita masukkan soal yang A. Laptop. Oke. Nah, flux 12 itu sama dengan Li, L1 dikali dengan arus 1 dibagi dengan N1. Nah, ini persamaannya. 1. Ini di coil 1. Coil 1 di kumparan 1. Kita masukkan nilainya. Li-nya 25 mH ya. 25 kali 10 4 min 3, arusnya 6 mA, 6 kali 10 4 min 3 per N1-nya itu berapa? Tadi 100 ya. 100 sehingga didapatkan besar flux 12-nya itu sekitar kurang lebih 1,5 kali 10 pangkat min 6 Weber. Oke. Nah, yang B ditanya adalah berapakah gaya gerak listrik ya atau GGL induksi diri yang timbul pada kumparan 1. GGL induksi. Nah, persamaannya epsilon 1 itu sama dengan Li, yang kayak tadi ya, Li dI per dt. Maaf, bukan Li ya. Oh, takutnya nanti salah. L1 dI per dt. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga GGL induksi pada kumparan 1-nya itu kita masukkan Li-nya 25 kali 10 pangkat min 3 Henry dikalikan dengan perubahan arus terhadap waktunya itu kan 4 ampere per second ya. Nah, ini kita masukkan jadi 100 kali 10 pangkat min 3 atau 100 milivolt ya, seperti ini. Atau 0,1 volt ya. Nah, lalu yang C, berapakah flux magnetik 21 yang menghubungkan kumparan 2? Berarti flux 21 di coil 2 ya. Nah, flux 21 itu sama dengan, nah karena yang digunakan itu tadi induktansi bersama ya di kumparan kedua, maka kita pakai yang persamaan flux 21 sama dengan Mi per N2. Kita masukkan M-nya tadi kan 3. M-nya 3 mH ya, 3 kali 10 pangkat min 3 Henry dikalikan arusnya 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan N2-nya 200. Oke. Nah, ini kita dapatkan hasil sekitar 90 kali 10 pangkat min 9 Weber atau sekitar 90 nano Weber ya. Nah, ini C-nya. Lalu yang terakhir yang D, yang ditanya itu berapakah gaya gerak listrik ya induksi mutual yang timbul pada kumparan 2? Berarti GGL di coil 2 atau simbolnya epsilon 2. Nah,
maka E2 sama dengan M dI per dt. Sama dengan 3 mili Henry ya, 3 kali 10 min 3 Henry kali dI per dt-nya 4 ampere per second. Nah, kita dapatkan hasilnya 12 kali 10 pangkat min 3 volt atau 12 milivolt. Nah, seperti ini. Sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau bertanya? Cukup bang. Oke. Ya. Lanjut ya, terakhir ya. Soal nomor 6. Yuk, tahan sedikit lagi. Last one. Oke. Soalnya, sebuah kumparan dihubungkan dengan seri dengan sebuah resistor sebesar 10 kilo ohm. Lalu, sebuah baterai ideal 50 volt diberikan ke kedua komponen tersebut. Dan arus mencapai sekitar 2 mA setelah 5 second. Yang A, hitung induktansi dari kumparan. Lalu yang B, berapakah energi yang tersimpan dalam kumparan pada saat itu? Nah, induktansi itu dapat dituliskan dalam persamaan L ya. Induktansi kan L. Itu sama dengan simbolnya tau L, tau torka L. Tau L dikalikan dengan hambatan. Tau L kali R. Nah, ini salah satu rumus dari mencari induktansi. Nah, tau L ini merupakan seberapa ini arus kan berosilasi ya, naik turun ya. Ada yang istilahnya peak to peak, tapi dengan dioda bisa lebih stabil. Nah, tau L ini diartikan sebagai seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh arus untuk naik dan turun, untuk berfluktuasi ya, untuk berosilasi. Berapa lama waktunya? Itu arti simbol tau L. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Apa ini? R ya, resistor. R-nya 10 kilo ohm. 10 kilo ohm. Lalu V-nya 50 volt. Lalu arusnya I-nya 2 miliampere. 2 miliampere 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Lalu T. T-nya 5 milisecond. Oke. Nah, untuk membahas soal yang A, kita harus ngebahas dulu nih hubungan arus terhadap tau L. Hubungan arus terhadap si induktansi ini, di mana ada persamaan seperti ini. Arus, misalkan arus fungsi arus terhadap waktu ya, IT itu sama dengan I dikali dengan 1 min eksponensial pangkat min T per tau L. Nah, ini fungsi persamaannya. Nah, arus ini kan V per R ya. V per R. Nah, kita masukkan jadi V per R dikali dengan 1 minus eksponensial min T per tau L ya. Nah, di mana kita tinjau ini nih, si eksponensial pangkat min T per tau L ini apa? Nah, jadi si eksponensial pangkat min T per tau L ini merupakan 1 dikurang dengan perkalian arus dengan hambatan dibagi dengan
GGL atau epsilon. Ya. Nah, sehingga untuk menghilangkan eksponensial, kita gunakan perkalian logaritmik, teman-teman. Kan misalkan udah pernah di ini ya pelajarannya udah pernah belajar di Atlas ya, mana len kali dengan eh, eksponensial pangkat x itu kan sama dengan x ya. Nah, ini sama kita logaritmikan, kita lenkan jadi len eksponensial pangkat min t per tau L itu sama dengan len 1 min I kali R per epsilon. Nah, sehingga len eksponensial yang kiri hilang, jadi sisa minus T per tau L. Oh, biar ini minus T per tau L sama dengan len 1 min IR per epsilon. Tahan ya, dikit lagi ya. Dikit lagi. Nah, sehingga untuk mencari tau L, nah ini kita pindah ruas ya. Jadi minus T ke kanan, minus T per logaritmik len ya, len kalikan dengan 1 min arus kali hambatan dibagi dengan epsilon. Ini untuk mencari si tau L. Ya, sekarang bisa kita jawab yang soal A. Untuk yang A, hitung induktansi dari kumparannya. Induktansi. Nah, dimana simbolnya itu kan L. L sama dengan tau L dikali dengan R. Nah, tau L yang udah kita dapetin kan. Tau L sama dengan minus T per tadi len 1 min IR per epsilon ya. Epsilon. Nah, kalau kita masukkan cari tau L. Nah, kita masukkan minus T, T-nya 5 second, 5 milisecond ya, minus 5 kali 10 pangkat min 3 per len 1 min arusnya tadi 2 mili ampere ya, min 2 mili ampere dikali dengan hambatannya 10 kilo ohm, 10 kilo ohm per GGL-nya berapa? Tegangannya 50 volt ya. Berapa itu? 50 volt. GGL-nya. GGL-nya oke. GGL 50 volt ya. Ini 50. Nah, ini kalau kita masukkan dapat sekitar min 5 kali 10 pangkat min 3, yang bawah itu sekitar len min 0,4 ya. Nah, ini kita masukkan, jadi tau L-nya dapat sekitar 9,69 kali 10 pangkat min 3. Oke. Ini tau L-nya. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini. Maka induktansi sama dengan tau L dikali dengan R, sehingga kita masukkan tau L-nya 9,69 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan hambatannya 10 kilo ohm, 10 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, ini bisa kita coret. Bisa kita coret-coret. Nah, dapat hasilnya sekitar 96,9. Satuannya Henry. Nah, kita buletin jadi setara dengan 97 Henry. Nah, ini jawaban yang A. Nah, yang B lebih gampang lagi. Yang B itu diminta buat mencari yang B, berapakah energi yang tersimpan dalam kumparan pada saat itu? Nah, untuk mencari energi,
kita gunakan persamaan simbolnya U ya. Kita gunakan persamaan U sama dengan setengah L dikalikan I kuadrat. Nah ini untuk mencari energi kita masukkan setengah L yang didapatkan 9 berapa ya, 9,69 aja ya. Eh, 96,9 dikali dengan I kuadrat. I-nya 2 mA ya. 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah, ini bisa kita coret. Jadi 96,9 kali 10 pangkat min 6. Nah, akhirnya kita dapat besarnya sekitar 96,9 mikrohenry, maaf. Satuan energi itu joule ya, satunya joule. Jadi hasilnya seperti ini. 96,9 mikrojoule atau 96,9 kali 10 pangkat min 6 joule. Ya, sama saja. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya kan, teman-teman? Halo? Ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup bang. Oke. Absen ya. Oke, kita absen dulu ya. Absen bentar.